melalaikan tugasnya sebagai ibu dan juga istri di dalam rumah tangga. Orang yang awam tuh nggak tahu apa itu pemilu, nggak tahu sebenarnya. Kita tuh menjalani hidup sehari-hari itu hasil olah politik. Ruang Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, apa kabarnya? Selamat datang di Ruang Podcast Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru. Ruang ulasan tentang politik dan demokrasi, tempat singgahnya obrolan yang bermakna. Bersama saya Rizky Nesa dan saya Karina Sarare. Hari ini kita akan membahas topik yang penting, yaitu hak pilih tanpa batas, demokrasi yang ramah difabel dan perempuan. Nah, karena demokrasi yang kuat itu adalah demokrasi yang melibatkan semua warga negara itu tanpa kecuali. Demokrasi itu bukan cuma sekedar kita datang ke TPS, kemudian kita memberikan suara, tapi soal bagaimana kita merasa aman, dihargai, dan juga didengar. Nah, hari ini saya tidak cuma berdua dengan Okta dan tidak juga bertiga seperti episode sebelumnya ya Okta ya, tapi hari ini kita lengkap banget, kita hari ini berempat ya, karena hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Haryanto dan juga Cindy yang akan berbagi pandangan dan sudut pandangnya tentang penyandang disabilitas dan juga pemilih muda perempuan. Silakan Bapak untuk menyapa dan memperkenalkan narasumber kita hari ini siapa aja. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Mai tadi, bahwa tema kita itu adalah demokrasi yang ramah difabel dan perempuan. Sehingga kita di sini mengundang dua orang yang mewakili dari difabel dan juga dari perempuan. Yang pertama ini ada Pak Haryanto. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Ya. Baik Pak ya, Alhamdulillah. Jadi Pak Haryanto ini adalah Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Banjarbaru Pak ya, sejak tahun 2015 hingga sekarang. Jadi singkatannya itu PPDI, dan juga beliau adalah Ketua Pemakai Kaki Palsu Kalsel tahun 2023 hingga 2028. Selain itu juga beliau pernah menjadi relawan di KPU Kota Banjarbaru pada tahun 2014 Pak ya. Nah, satunya lagi nih ada Mbak Cindy. Apa kabar Mbak Cindy? Halo, baik kabarnya. Baik. Bahagia, sehat? Bahagia sekali, sehat. Alhamdulillah. Jadi Mbak Cindy nama lengkapnya adalah Cindy Nur Aulia. Mbak Cindy ini adalah mahasiswa di Ilmu Pemerintahan, Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP ULM. Mbak Cindy juga menjabat sebagai di Departemen Pemberdayaan Perempuan BEM FISIP ULM ya Mbak Cindy ya. Jadi terkait dengan isu-isu perempuan di lingkup BEM, di lingkup FISIP, itu Mbak Cindy yang membidanginya. Iya, betul sekali. Nah, jadi begitu teman-teman pemilih, kita akan membahas lebih lanjut karena memang kalau pembahasan masalah isu tentang disabilitas ini memang sangat penting dan menarik gitu ya untuk terus kita bicarakan gitu loh. Apalagi kali ini bukan cuma mengundang Pak Har, tapi juga ada Mbak Cindy nih. Kalau mengundang mahasiswi itu jadi lebih bersemangat kita ya Pak Har ya gitu ya. Jadi lebih kayak ada aura-aura menyenangkan karena kita akan flashback ke masa waktu kita kuliah dulu gimana gitu ya, melihat kita masih menyala gitu Bu ya. menyala bangku. Iya, jadi memang sangat menarik untuk dibahas karena tadi Cindy juga kan memang berkecimpung di bidangnya perempuan. Kali ini juga sesuai nih dengan hak pilih tanpa batas, demokrasi yang ramah difabel dan perempuan. Jadi mungkin kita akan bertanya ke Pak Har dulu nih, bagaimana sih Pak pandangan Pak Har sendiri nih untuk memaknai arti dari hak pilih tanpa batas sebagai seorang penyandang disabilitas? Ya, terima kasih waktunya. Yaitu kami ini kan disabilitas beraneka ragam. Ada yang tunanetra, tunadaksa, ada yang Down syndrome, ada yang tuli, yang umum itu. Semuanya itu kalau kemarin untuk pemilu sebelumnya itu sudah bagus saja. Yang nggak bisa datang sudah didatangi ke rumah mereka yang sakit itu. Terus untuk yang satu yang belum dari KPU untuk kawan-kawan yang netra tuh, sama yang disabilitas rungu itu belum ada di TPS tuh juru bicara itu loh. Ya, selanjutnya nanti untuk tahun kedepannya kami dari Bidang Disabilitas minta kalau bisa di TPS tuh kita minta yang tadi juru untuk membantu mereka. Untuk yang rungu itu terutama ya, atau yang netra. Kalau yang daksa, kalau yang lain kan bisa aja gitu.
Oke, berarti selama ini, sejauh ini, insya Allah KPU sebagai penyelenggara pemilu sudah memberikan layanan yang cukup baik ya Pak ya, untuk penyandang disabilitas nih. Mungkin memang ada beberapa harapan sedikit yang terlontar dari Pak Har sendiri, yaitu masalah tunarungu dan juga tunanetra gitu ya. Mungkin ini menjadi pembahasan kita sama-sama di sini, di podcast ini, untuk bisa kedepannya jadi jauh lebih baik lagi ya kan, kita sebagai KPU, sebagai penyelenggara pemilu. Nah, kalau dari sisi Cindy sendiri nih, gimana Cindy memaknai hak pilih tanpa batas demokrasi yang ramah dengan perempuan? Karena kalau kita melihat sejarah yang dulu, bagaimana ibu kita RA Kartini itu kan sangat menjunjung tinggi perempuan untuk bisa setara gitu ya dengan laki-laki. Karena kalau kita lihat di zaman yang sekarang itu banyak sekali perempuan yang masih enggan untuk menyuarakan suaranya, enggan untuk tergabung di dalam sebuah organisasi, dan apalagi enggan untuk bisa terlibat ke dalam politik gitu. Nah, tanggapannya Mbak Cindy sendiri gimana? Oke, terima kasih sebelumnya. Mungkin kenapa jadi seorang perempuan itu enggan untuk masuk dalam hal-hal yang berbau politik ya? Mungkin karena lingkungan sendiri yang kayak membentuk stigma seperti itu kayak gitu. Mungkin kalau dari saya sendiri, apa sih itu hak pilih tanpa batas? Mungkin bisa disimpulkan bahwa hak pilih tanpa batas itu tidak adanya batasan dari setiap aspek yang ada. Contoh kayak dari aspek kayak identitas, kondisi fisik mungkin seperti teman-teman difabel kayak gitu, ataupun juga peran mereka di dalam masyarakat sosial seperti itu. Jadi hak pilih tanpa batas ini tuh mengartikan bahwa setiap warga negara, apalagi di Indonesia, itu memiliki hak politiknya sendiri kayak gitu, yang dimana itu harus setara dan juga adil kayak gitu. Sebagai perempuan tentunya stigma-stigma berbau kesetaraan ini masih banyak sekali ya kayak gitu. Jadi mungkin hak pilih itu jadi bukan hanya soal boleh memilih, tapi juga bahkan bisa ikut terpilih kayak gitu. Jadi langsung terlibat. Bukan cuma hanya sekedar menggugurkan kewajiban bahwa perempuan itu harus minimal 30% gitu ya. Tapi kita juga berhak untuk terpilih dan juga untuk menyuarakan keputusan di dalam sebuah kebijakan yang besar pastinya. Kebijakan publik yang dimana perempuan itu malah dari kebijakan publik itu sendiri, perempuan malah lebih banyak terkena aspek-aspek itu kayak gitu. Seperti kayak pendidikan, kesehatan, kayak gitu kan perempuan lebih dominan merasakan kebijakan publik tersebut kayak gitu dibandingkan laki-laki. Karena kan perempuan ini orang-orang itu perasaannya lebih halus ya, lebih sensitif. Betul. Gimana Pak? Setuju nggak Pak? Kalau perempuan lebih sensitif nih Pak Hari? Oke, kita ke Pak Har nih ya. Kalau menurut Pak Har sendiri nih, untuk hak penyandang disabilitas dalam pemilu yang perlu diketahui oleh masyarakat lain itu apa aja sih Pak? Yang mungkin hak-hak sebagai disabilitas itu yang mungkin harus dipenuhi gitu di dalam memilih. Sebenarnya kan disabilitas sudah punya undang-undang nomor 8 tahun 2016. Itu kan harus setara sama yang normal. Nggak bisa dibedakan. Contohnya kan kayak ada dulu orang presiden kita aja loh ada yang disabilitas. Gus Dur. Yeah. Terus di DPR ada yang disabilitas juga. Artinya Pak ya, bagaimanapun keadaan fisik seseorang itu tidak mengurangi seseorang gitu ya, termasuk di dalam demokrasi dan politik gitu Pak ya. Nah kalau misalnya kita berbicara berdasarkan aspek undang-undangnya Pak, di Undang-Undang 8 2016 itu kan ada 5 Pak ya, ada 5 jenis disabilitas, ada disabilitas fisik, disabilitas sensorik itu yang seperti tunanetra, tunarungu, tunawicara, disabilitas intelektual, disabilitas mental atau psikososial, dan disabilitas ganda gitu. Nah jadi beberapa aspek-aspek ini walaupun mereka memiliki kekurangan dalam fisik mereka ataupun dalam mental mereka, tetap memiliki hak yang sama ya Pak ya. Nah karena itulah KPU di sini juga berusaha semaksimal mungkin bagaimana cara kami untuk memenuhi ini tadi hak-hak dari penyandang disabilitas tadi. Nah kemudian nih Mbak Cindy, kita kalau berbicara ke ini ya, ke data ya, karena kita harus bicara berdasarkan data gitu ya. Berdasarkan data BPS itu ya, Badan Pusat Statistik pada bulan Mei 2025, itu kesetaraan gender di Indonesia menduduki peringkat 87 dari 146 negara.
Nah itu artinya kita memiliki tantangan yang besar, bagaimana cara kita menyamakan gitu antara laki-laki dan juga perempuan. Karena kita kan bagaimana ya, kalau kita berbicara secara fakta ya, masih banyak orang itu yang beranggapan perempuan ini kerjaannya itu di rumah, kodratnya di rumah begitu kan. Sedangkan yang di luar dan memutuskan kebijakan apa-apa itu laki-laki. Nah ini bagaimana Mbak Cindy tanggapan Mbak Cindy untuk kultur itu, masih kepercayaan itu masih lekat gitu di masyarakat Indonesia. Oke, mungkin kita berarti berbicara mengenai patriarki ya. Oke, ini adalah realitas yang bisa dikatakan masih kuat kayak gitu, karena perempuan itu masih ataupun kerap dibebani dengan ya tadi peran ganda tadi sebagai warga negara dan juga sebagai ibu rumah tangga kayak gitu ya, dimana aktivitas publik itu tuh masih dianggap sebagai mengganggu sebetulnya seperti mengganggu peran domestik mereka sebagai seorang ibu rumah tangga kayak gitu. Yang dimana mengapa dikatakan mengganggu peran domestik, karena itu akan dianggap seperti melalaikan tugasnya sebagai ibu dan juga istri di dalam rumah tangga kayak gitu. Yang dimana tentunya itu salah ya kayak gitu, karena tidak ada yang menghalangi seorang perempuan ya terutama dalam melakukan suatu hal apalagi yang berkaitan dengan politik kayak gitu. Nah kemudian juga padahal hak politik itu didapatkan oleh semua orang, setiap warga negara kayak gitu, yang dimana itu tidak akan hilang hanya karena status pernikahan mereka kayak gitu. Iya, pernikahan bukan pengekangan Iya, dan bukan penghalang ataupun yang menghilangkan kayak gitu hak mereka sebagai warga negara yang memiliki hak politik kayak gitu. Tapi juga yang perlu diubah itu bukan perempuannya kayak gitu, bukan pasangannya. Iya. Saya mau bilang bukan kodrat mereka kayak gitu sebagai perempuan kayak gitu, tapi mungkin lebih ke pandangan sosial, kemudian juga peran sosial mereka di keluarga maupun juga di masyarakat sih, itu yang mungkin perlu kita lakukan lah kayak gitu. Oke, jadi memang hal tersebut masih ini Mbak ya, masih menjadi tantangan Iya, ya, di betul. masyarakat kita. Tapi syukurnya Mbak, berdasarkan data itu Indonesia ini jauh lebih baik dalam hal kesetaraan gender sekarang Iya. dibandingkan yang dulu. Artinya pemahaman mengenai kesetaraan gender ini mulai dipahami oleh Iya. masyarakat kita. Buktinya kan kayak anak-anak sekarang itu tidak hanya laki-laki saja yang dikuliahkan gitu ya, yang disuruh untuk menempuh pendidikan tinggi, tapi yang perempuan juga didorong Iya, untuk betul, hal tersebut. betul sekali. Jangan sampai ya kita itu masih ada gitu ya paradigma, buat apa sih perempuan sekolah tinggi-tinggi gitu, ujung-ujungnya kan di rumah. Iya, ujung-ujungnya di dapur. Karena kita itu yang berbeda antara perempuan dan laki-laki ini kan hanya gender ya. Betul, betul. Kalau untuk pemikiran, perasaan itu kita setara. Iya, kita Karena kodrat, karena perempuan kan cuma menyusui, melahirkan. makanya Iya, kita hari ini menghadirkan hal dari segi laki-lakinya gitu ya. Iya, betul. Dan Cindy sebagai perempuannya, meskipun ada Iya. basis disabilitas dan juga perempuan. Jadi kita menyuarakan memang seperti tadi, kalau misalnya perempuan mau berkarya gitu ya Pak Har ya, berpolitik dan lain-lain, tidak berarti mengesampingkan kodratnya sebagai seorang perempuan. Karena Pak Har sendiri juga pasti memiliki keluarga gitu ya, otomatis sebagai laki-laki juga harus menerima ya Pak Har ya, bahwa nggak apa-apa gitu loh, Iya. berorganisasi itu nggak apa-apa, berpolitik itu oke gitu loh, karena memang semua punya hak yang sama untuk bersuara dan didengar. Nah, kalau dari Pak Har sendiri bagaimana Pak Har untuk memastikan nih bahwa penyandang disabilitas itu dapat menggunakan hak pilihnya secara mandiri dan bermartabat gitu? Ya, kita kan sebagai disabilitas itu kan harus tahu gitu loh apa yang dilakukan sama KPU buat pemilihan ini. Kita ya harus belajar dari bisa lihat dari sosmed. Kalau yang susah itu sebenarnya yang tua-tua. Yang tua-tua kan nggak bisa sosmed. Jadi harus kita datangi, makanya untuk relawan yang kayak saya di tahun 2014 itu bagus. Kita kan datangi door to door. Betul. Nah gitu kan, tak lihati mulai 2014 ada relawan, saya termasuk di dalamnya. 2016 nggak ada, 2024 kemarin nggak ada juga, yang ada cuma 2019 pas pemilihannya pertama Pak Jokowi. Supaya memastikan bahwa suara Ya, tersampaikan yang di rumah-rumah itu yang tua-tua. Dan mereka juga merasa bahwa
mereka tuh perlu kok untuk menyuarakan suaranya gitu, bukan cuma sekedar aku datang nyoblos gitu, bukan gitu ya, malah tapi yang memang bermakna gitu suara yang mereka, dan mungkin ini juga jadi catatan buat kita juga gitu ya sebagai penyelenggara pemilu ke depannya, mungkin kita akan lebih bersosialisasi lagi kepada teman-teman nih di perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia Kota Banjarbaru agar tersampaikan gitu ya Pak ya, karena kan tadi kita beberapa tahun belakang tidak ada relawan gitu ya, dan itu hambatan ya Pak ya bagi mereka gitu ya penyandang disabilitas, karena mungkin ya mereka kan juga bagian dari warga negara ya, betul, yang pasti juga memiliki hak politik mereka, hak jangan suara sampai mereka. kita menghilangkan suara warga negara gitu betul. kan, hanya karena dia Memiliki keterbatasan betul. tadi, gitu. Kan gini, kalau lihat sosmed kan yang tua-tua kan nggak ngerti apa itu sosmed. Iya. TV sekarang nggak ada juga kan, jarang kan TV sekarang tampil. Itu aja. Nah kalau dari sini sendiri nih, kalau Cindy mendengar kata demokrasi, apa sih sebenarnya yang terlintas di kepalanya Cindy? Demokrasi itu kan suatu apa ya, kayak tatanan dan juga bagaimana kalau sistem di dalam suatu pemerintahan ya, di dalam politik gimana itu apa ya, akan berpengaruh ke banyak aspek ya gitu. Makanya apa ya, demokrasi ini tuh harus dibangun secara baik kayak gitu. Karena kalau misalnya sistemnya buruk di dalamnya, maka akan berpengaruh ke banyak aspek ya gitu, terutama ke apa ya, ke warga negaranya. Warga negara. Nah sekarang kalau misalnya nih kan, kalau sini kan baru semester 3 ya sekarang ya. Berarti kan kalau anak muda itu Pak Hara ya gadget itu udah yang tiap hari gitu kan, Gen Z gitu ya. Nah kalau Cindy sendiri menyikapinya gitu ya, dengan perempuan yang vokal, perempuan yang bisa menyuarakan pendapatnya, kemudian kita sandingkan dengan media sosial, apakah media sosial itu bisa menjadikan ruang diskusi politik menjadi peluang atau malah menjadikan itu justru tantangan? Gimana menurut Cindy? Menurut saya itu malah apa ya, suatu hal yang benar-benar berpengaruh ya, dan juga dapat membantu para anak muda dalam menyampaikan aspirasi dan segala macam kayak gitu. Karena dengan adanya sosial media, apalagi di Gen Z ini kan banyak ya kayak gitu pengguna utama dari teknologi sosial media kayak gitu. Itu bagi anak muda, yang tua-tua, yang di atas 50 tahun, nggak tahu kan? Nah itu susahnya di situ. Nah itu harus door to door. Betul. Nah itu salah satu tantangannya ya Pak. Nah tentunya. Tapi plusnya itu, poin tambahannya itu ya tadi, kita bisa gunakan sosial media itu untuk kayak menyampaikan aspirasi, menyampaikan pandangan kita kayak gitu, yang sehingga orang lain itu juga membuka pikirannya mengenai hal yang sama. Apa sih yang lagi dibahas nih? Oke, habis itu akan menyampaikan pendapat mereka lagi kayak gitu. Jadi apa ya, kayak akan membuka topik pembicaraan lah kayak gitu menggunakan sosial media ini, karena pasti orang akan menyampaikan pendapatnya masing-masing dengan latar belakang yang berbeda, lingkungan berbeda, otomatis pendapat itu akan beda-beda juga kayak gitu. Itu kan bagi zaman no. Iya. Terus ini yang di kota. Iya. Kalau sama yang di kampung di pedalaman bisa lah masuk. Nah itu. Nah susahnya kan itu ya. Kayak yang di ibaratnya di pegunungan, yang nggak ada internet. Nah, itu berarti itu apakah menjadi tantangan dari penyandang disabilitas sendiri nih Pak? Kalau tantangan utama nih yang masih penyandang disabilitas hadapi dalam setiap tahapan pemilu itu bagaimana Pak? Kalau menurut Pak Har sendiri, tantangan apa nih? Sebenarnya bukan disabilitas saja. Orang yang awam tuh nggak tahu apa itu pemilu, nggak tahu sebenarnya. Orang-orang pelosok-pelosok itu. Saya kan sudah datang kemarin kayak itu. Apa itu pemilu? Apa itu gini gitu? Kami nggak lihat, kami nggak tahu apa. Nggak ada berita di TV. Masalahnya nggak ada TV. Berarti di sosmed nggak ada Kalau orang yang di pedalaman tuh loh, kan nggak ada listrik, nggak ada internet. Nah itu susahnya. Berarti kita benar-benar harus door to door ya, untuk mensosialisasikan apa sih sebenarnya pemilu. Iya itu. Mungkin bukan cuma hanya penggunaan hak suara itu, tapi malah pengetahuan apa itu pemilu juga mereka nggak tahu dong. Bola-bola kita mau dia nyoblos ya.
pemilu aja aja Iya. Masih kurang pengetahuannya. mungkin itu ya salah satu penyebab kurangnya keterlibatan tuh ya. betul. Iya, Mungkin itu betul. juga yang mengakibatkan partisipasi masyarakatnya juga akhirnya kurang Iya, gitu, Pak, ya. betul. Oke. Jadi catatan juga nih buat saya, Pak. Buat kedepannya mungkin kita akan membagi kayak letak zona geografis mungkin Iya, ya, betul. kayak daerah-daerah yang memang tidak termasuki oleh internet ataupun Kurang gadget. bisa diakses lah ya Bu. Iya, Iya, kita kita di akan turun daerah ke- 3T kayak gitu Iya, kan. betul. Di Banjarbaru yang paling ujung aja lo nggak tahu nggak ada internet kan? Iya. Padahal Banjarbaru Pak, Iya, ya. Banjarbaru paling ujung. Ini kita belum bicara kabupaten belum kabupaten ya. iya Betul. namanya di Banjarbaru, yang lain-lainnya kayak yang di daerah Kayak Loksaduna ke Parang. sana, waduh nggak ada. Itulah dinamika ya, Pak ya. Letak geografis itu memang menentukan gitu. Dan Iya. itu sebenarnya jangan sampai menjadi penghalang kita KPU Betul. sebagai penyelenggara pemilu untuk menyampaikan informasi tentang kepemiluan dan demokrasi. Sebenarnya memang media YouTube sendiri milik KPU Kota Banjarbaru itu salah satunya, Pak, untuk keterbukaan informasi sebenarnya. Jadi kayak salah satunya kenapa kami juga mengundang Pak Har itu juga karena ada attention nih gitu dari masyarakat yang sempat komen di Ya. Instagram kami untuk kapan nih sosialisasi tentang penyandang disabilitas Oh, gitu. Akhirnya kami undanglah Pak Har gitu loh di podcast kami gitu. Mudah-mudahan ini menjadikan salah satu media informatif ya Pak ya, untuk bisa memberikan pengetahuan Iya. gitu kepada masyarakat gitu bahwa ya basis kita itu pemilihan itu salah satunya adalah penyandang disabilitas. Gitu. Masalahnya disabilitas kan tadi ragam loh Mbak. Betul, Iya. Nah, harga. yang IQ-nya sampai tahu SD aja sampai umurnya 16 tahun ada. Yang di SLB itu Iya. sampai coba tanya. Iya. Sampai umur 16 tahun masih SD. Jadi, Itu yang ibaratnya kan namanya orang keterbelakangan. Betul. Terus yang tua-tua itu apalagi yang ada yang di rumah tuh kemarin tuh saya datangi satu keluarga itu semua disabilitas, rumahnya aja loh, tanah aja rumahnya Itu di Banjarbaru Pak. di Banjarbaru di landasan Ulin lagi, maka dekat sama anggota DPR. Kan kemarin tak ada di IG saya tuh. Jadi memang kalau pemilih disabilitas ini tuh kita harus ada aksesibilitasnya Pak ya untuk Iya. tempat pemungutan suara. Jadi kayak lokasinya TPS itu mudah Iya. dijangkau sama teman-teman penyandang disabilitas, juga tersedia jalan yang landai, juga ada akses untuk jalan kursi roda ya Pak ya, untuk memudahkan. Wah, alhamdulillah sudah ada kan ya Pak ya, sudah kan sesuai dengan sudah ya undang-undang kita. KPU sudah. Ya tapi itu tadi nah. Yang tunarungu dan juga Ya tadi tunanetra. kawan-kawan ya. Itu yang belum mulai dulu sudah Kalau saya. pendamping pemilih gimana tuh Pak? Pendampingan pemilih kan biasanya kan didampingi ya. Iya, itu kan Itu bagaimana Itu Pak kan- di lapangan selama ini? bagus saja. Saya kan selama 3 periode kan jadi di pengawas TPS. Saya lihat itu juga, wah bagus saja ada pendamping. Tapi itu pendamping untuk yang netra, yang tua aja. Kalau yang untuk rungu belum ada. Oh oke, berarti memang masih banyak sekali ternyata catatan dan PR kami ya Iya. sebagai KPU penyelenggara pemilu. Karena mungkin sedikit juga orang yang bisa ini Bu ya, yang iya. Bahasa isyarat. Iya, bahasa Iya. isyarat itu masih sedikit orang yang bisa gitu. Tapi mungkin ini mungkin masukan juga, mungkin KPU bisa mengundang atau berkolaborasi dengan seperti organisasi atau orang-orang, perkumpulan orang-orang yang bisa menggunakan bahasa isyarat kayak gitu. Iya. Nah, sekiranya dapat membantu pada saat pemilihan nanti kayak gitu. Memang penting ya supaya Iya. informasi itu benar-benar tersampaikan gitu. Nah ini Pak, tadi kan kita berbicara mengenai pemilihnya Pak ya, disabilitas sebagai pemilih. Saya penasaran Pak, untuk yang disabilitas sebagai orang yang terpilih, kan hak politik kita bukan hanya berbicara tentang hak untuk memilih Pak ya, tapi juga hak untuk Terpilih. mereka dipilih begitu. Iya. Apakah Pak selama ini yang Bapak ketahui pengalaman Bapak gitu ya, apakah pernah ada rasa minder atau apa gitu dari disabilitas untuk terlibat langsung dalam politik begitu Pak? Kalau saya nggak minder. Ya kan tapi kebanyakan kan masalahnya rata-rata pendidikannya tuh di bawah, Iya. di bawah, menengah ke bawah kan pendidikan disabilitas itu tadi ya itu tadi masalahnya yaitu Merasa tertinggal. ya merasa tertinggalkan pikiran masih gitu loh Kak. Kalau saya kan disabilitas tuh bukannya dari lahir.
Iya. Ya, disabilitas tuh kecelakaan tahun 2009, 8 April 2009. Pas besoknya pemilihan itu, 9 April 2009 kan pemilu. Iya. Rasanya Pak Presiden SBY dulu. Iya. Nah, saya rasanya itu kan saya pas di rumah sakit. Nah, mulai saya disabilitas itu yaitu tahun 8 April 2009. Baru jadi disabilitas. Kita semuanya itu loh bisa Mbak menjadi disabilitas. Iya. Kan tidak memungkinkan nggak jadi disabilitas. Saya nggak bayangkan Mbak jadi disabilitas. Waktu itu kecelakaan ya, Pak? Iya. Kalau yang karena kebanyakan kan yang minder-minder tuh Yang sudah dari lahir. ya Pak, mulai lahir tuh banyak yang minder. Kalau kayak kita kan ibaratnya dulu kan normal aja. Betul, iya. Nah, yang mulai lahir tuh kebanyakan yang Itu juga minder mungkin itu. harus kita rangkul ya Pak Iya. ya, mereka-mereka itu supaya untuk bagaimana untuk tidak merasa tertinggal itu Iya. tadi dan Iya. tetap kayak mereka tuh tetap bagian gitu dari Iya, kita gitu betul. loh. bukan yang terasing, Iya. bukan yang apa gitu kan. Karena mereka merasa kurang dan tertinggal itu tadi, Iya. makanya mereka minder kayak Betul. gitu. Apalagi kan mungkin beberapa stigma masyarakat yang ketika melihat ada yang kurang gitu ya, mungkin kayak mungkin kayak lirikan gitu hal ya. itu kayaknya menyakitkan ya Pak ya Iya. bagi mereka yang Sebenarnya itu Mbak, tergantung keluarganya. Iya. bagaimana Iya. memperlakukan. Iya, disabilitas tuh ya banyak Mbak. Kan masalahnya di keluarga itu nggak semuanya disabilitas. Ada yang disabilitas turunan ada, ada yang Ada kayak karena saya kecelakaan. kecelakaan ada. Terus yang netra itu banyak juga yang ini banyak aja Mbak yang umur sudah tua itu kan menjadi netra. Iya, karena Sekarang tuh usia yang paling ya. banyak tuh netra sama daksa yang kena gula. Paling banyak itu sekarang. Oh, iya. Itu paling banyak sekarang disabilitas itu kan amputasi. Iya, amputasi. Itu kebanyakan sekarang amputasi. Itu jadinya itu kalau mulai dari kecil tuh jarang sekarang. Oh, berarti karena penyakit itu bisa menjadi bagian Iya. dari difabel ya. iya. Nah, Saya aku ada pengen tertarik nih mau tanya sama Cindy nih. Kalau Cindy kan seorang perempuan yang benar-benar memiliki akses yang sama ya dalam menggunakan hak pilihnya. Nah, tantangan apa nih yang Cindy rasakan sebagai seorang perempuan, khususnya seorang mahasiswi saat menggunakan hak pilih? Karena kebanyakan itu orang-orang berpikiran tak kayak ngapain sih aku terus kayaknya aku golput aja deh. Iya. Gitu. Itu gimana nih stigma itu Cindy hadapi gitu loh di tengah Cindy sebagai seorang mahasiswa kan ini udah pernah ngerasain pemilu nih, udah dong, Iya. perdana dong ya. Perdana. Nah, gimana nih? Pemilu-pemilu di kampus pun juga pastinya ikut kan. Nah, gitu. Iya. Karena Pemilihan BEM ya. Iya, sekarang sudah memiliki KTP kayak gitu kan. Nah, kalau stigma kayak gitu kan muncul dari orang-orang ya, bukan atau kalau misalnya untuk stigma kayak golput itu mungkin muncul dari pemikiran masing-masing setiap individunya kayak gitu. Dan itu menurut saya adalah pilihan setiap orang masing-masing kayak gitu untuk menggunakan hak suaranya. Padahal sangat disayangkan ketika tidak menggunakan. Betul. Karena kan itu adalah apa ya Kesempatan ya? betul. Berubah ya. Anggaplah itu mungkin satu suara ya berarti kayak Berarti, gitu. Nggak cuman kayak cuma satu suara lah, masih ada suara Kebanyakan lain. itu berpikirnya kayak gitu. Iya kan. Kehilangan satu suara aku apa sih yang Iya. ini gitu. Padahal kalau orang 100 yang berpikir seperti itu ya, 100 Gimana juga kayak gitu. gitu. Nah makanya itu tuh masih menjadi mindset beberapa orang yang masih ditemui di era sekarang kayak gitu, yang kayak adalah kayak gitu, paling pasti yang menang ini, pasti yang menang itu kayak gitu Dan juga berdasarkan ada kampanyenya. yang berpikiran itu siapapun yang terpilih aku juga tetap kerja. Iya. Ya itu Kayaknya- paradigmanya kayak Iya. gitu. Paradigma mungkin yang harus kita ubah gitu Iya. ya. Mulai dari mahasiswi Pak ya, karena sebenarnya mahasiswi dan mahasiswa ini adalah generasi Penerus kita, kita, iya. penerus kita yang akan datang. Jadi memang harus dimulai dari mahasiswa yang kritis. Salah satunya kayak Cindy yang sudah aktif di dalam organisasi BEM, karena di dalam pemilihan anggota sendiri kan juga ada pemilihan suara, Iya, ada betul. voting dan lain-lain. Betul. Justru itu sebenarnya adalah demokrasi
versi kecil Iya, gitu ya. bentuk kecil dari Bentuk demokrasi kecilnya kayak dari gitu. demokrasi sebelum kita melangkah yang lebih besar lagi, yang Betul. lebih luas lagi Betul. gitu. Makanya keterlibatan kita dalam organisasi, apalagi di kampus itu sendiri cukup berimpact loh, kayak gitu. Apa ya namanya, untuk jenjang yang lebih besar lagi, contohnya kayak di politik dan di pemerintahan kayak gitu. Karena kalau misalnya bahkan di sekolah ya, kayak pemilihan ketua OSIS Betul. dan segala macam itu kan termasuk apa ya, kayak bagian kecil dari politik kayak gitu, bagian kecil dari demokrasi. Nah dari situ kita dapat belajar, kemudian masuk lagi ke jenjang yang di perkuliahan, yang dimana akan lebih menggambarkan lah, mencerminkan bagaimana sih politik dan demokrasi yang ada di Indonesia, yang ada di pemerintahan sendiri kayak gitu. Terus menjawab mengenai tantangan ini banyak, dari struktural maupun kultural kayak gitu, yang dimana apa ya, satu aspek aja itu bercabang kayak gitu. Misalnya kayak dari stigma sosial, kemudian juga keterbatasan akses, dan apa ya, kayak bullying mungkin segala macam itu bisa menjadi apa ya, faktor yang bercabang kemana-mana, yang akhirnya apa ya, mengalir sampai ke penggunaan hak pilih itu tadi gitu. Jadi banyak sekali aspek yang menjadi tantangan kayak Salah gitu. satunya mungkin kayak peran keluarga tadi ya. Iya, Terus betul. apa kayak yang Pak Har tadi sudah sampaikan, bahwa seseorang itu minder mungkin karena ya dari keluarganya, bagaimana Iya, perhatian nggak ada. sama seperti kayak bagaimana perempuan ini bisa bersuara mungkin di rumah sendiri. Iya. Pada saat dia menjadi anggota di dalam rumah, ya mungkin orang tuanya tidak menyuruh dia untuk diam, tapi ketika dia menyatakan dirinya untuk tidak suka gitu ya, anggap udah bisa kan gitu bersuara di dalam rumahnya sendiri. Betul. Gitu. Kebanyakan kan anak-anak muda itu kayak enggan untuk bilang tidak sama orang tuanya. Bukan berarti kita itu durhaka sebenarnya, tapi Di situ. bagaimana kita belajar untuk berpendapat. Iya. Kenapa sih kita nggak mau gitu? Apa pendapatnya gitu? Nah itu sebenarnya yang lebih kecil lagi ya, Iya. di rumah. Di Nanti rumah, baru betul. ke sekolah, baru ke lingkungan luar, kampus dan sosial, lain-lain. ya. Karena memang peran keluarga itu sangat penting, karena Iya. karakter kita itu kan dibentuk sejak kita kecil. Iya, di dalam rumah kayak gitu. Kepercayaan diri itu kan sangat penting ya Pak ya. Kan kita sebelum sekolah kan belajarnya kan di rumah. Belajar. Di rumah, Betul. betul. Akhirnya mindset itu tumbuh dari dalam rumah kayak gitu. Bagaimana memperlakukan orang, bagaimana bersosial, bagaimana bermasyarakat, itu semua kan dari dalam rumah kayak gitu. Dipengaruhi oleh lingkungan Iya, sendiri. betul. Ini Mbak Cindy, kita kan kalau tadi Mbak Cindy ada bicara tentang demokrasi tadi ya. Kalau kita bicara tentang demokrasi, negara kita kan memutuskan ya, founding father kita tuh memutuskan, oh Indonesia ini cocoknya demokrasi begitu ya, apalagi sejak era reformasi gitu. Nah, akibat dari demokrasi ini tentu saja kita harus memfasilitasi setiap warga negara yang mempunyai hak ya, yang mempunyai hak untuk di politik, agar mereka dapat menjalankan haknya tersebut. Nah, hal-hal inilah tadi yang disampaikan menyambung ke Pak Har tadi, bagaimana cara negara ini untuk memfasilitasi hak-hak disabilitas dan juga perempuan, itulah yang harus kita perhatikan begitu ya, karena itu sebagai komitmen negara juga untuk menerapkan demokrasi begitu. Tadi Pak, untuk ininya sendiri Pak ya, berarti hal-hal yang perlu kita perbaiki untuk kedepannya tadi yang bisa bahasa isyarat tadi, Iya. supaya informasi itu benar-benar tersampaikan gitu. Iya. Karena Door juga tadi ya. Door, Pak, gitu ya. Karena jangan sampai demokrasi ini hanya menjadi apa ya, kayak brandenya kita saja gitu, yang kita agung-agungkan, tapi ternyata untuk penerapannya masih kurang. Itulah yang berusaha kita perbaiki selalu. Iya, mungkin kita juga dari KPU sendiri dengan mengundang narasumber ini kita jadi tahu gitu, Iya. di mana sih letak kurangnya kita, Betul. di mana karena biar bagaimanapun kita jangan takut untuk dikritik gitu ya. Kita harus tetap membuka pintu seluas-luasnya untuk menerima saran dan masukan gitu, karena ini untuk kota Banjarbaru tercinta kita gitu. Iya. Nanti untuk perempuan Mbak, untuk perempuan itu kan bisa sebenarnya sosialisasinya itu lewat PKK, Iya, betul. lewat posyandu itu. Kalau di disabilitas sendiri ada himpunan wanita Indonesia, ada HWDI, HWDI ada. Mungkin nanti kita akan berkolaborasi setelah ini kali ya Pak ya, dengan memasuki perempuan, kumpulan yang tadi nanti rekomendasi dari Pak Har gitu, supaya informasi yang kita punya gitu tuh sampai ke mereka gitu ya.
Bisa juga banyak loh sebenarnya di zaman sekarang komunitas-komunitas yang memang dapat kita berkolaborasi kayak gitu, yang mana demi memperlancarkan penggunaan hak pilih ini kayak gitu, seperti yang saya sampaikan tadi, seperti komunitas yang bisa berbahasa isyarat kayak gitu, itu dapat kita ajak untuk berkolaborasi dalam seperti penyelenggaraan pemilu ini kayak gitu, agar mempermudah masyarakat yang difabel ini tadi kayak gitu. Nah, kalau Pak Har sendiri Pak, apa nih Pak pesan yang mungkin Pak Har bisa sampaikan kepada teman-teman penyandang disabilitas nih agar tidak ragu nih Pak untuk memilih atau menyuarakan hak suaranya gitu? Ya, untuk kawan-kawan disabilitas, gini loh, kita tuh kan sebenarnya tuh punya hak dan kewajiban. Hak kita tuh untuk dipilih dan memilih. Iya, betul. Itu sebenarnya kita dipilih, bisa dipilih menjadi ibaratnya kayak saya ketua. Nah, bisa memilih nanti waktu pemilu kan bisa memilih juga. Itu sebenarnya itu. Tapi kebanyakan kawan-kawan ini pada minder. Kembali lagi tadi ya, itu. karena poin itunya tadi yang harus kita gimana cara kita kikis pelan-pelan. Sebenarnya. Sebenarnya perlu pemahaman secara menyeluruh gitu. Iya. Bukan hanya penyelenggara negaranya saja, tapi juga Organisasi masyarakat. itu kalau disabilitas itu melalui organisasi. Kalau masyarakat kan mereka kan barangnya wah saya sudah minder dahulu sebenarnya dibilangi Pak RT gitu nah. Pak RT datang ke rumah masih takut. Oh gitu ya Pak? Iya. Disabilitas itu. Dia masih takut Mbak. Ibaratnya Pak RT nggak pernah ke rumah, sekarang ke rumah. Kalau kan saya datangi kawan-kawan disabilitas, Pak ada masalah. Oh begitu. Itu kan yang netral ditangi siapa sama nanya ketua mereka itu nggak masalah. Kalau datangi Pak RT mesti minder. Kalau kawan-kawan disabilitas tuh kayak itu. Mungkin berarti pendekatan harus dari RT dulu ya Pak ya? Tapi apa yang mereka takutkan Pak dari kedatangan sampai Pak RT itu tadi? Pak RT-nya tuh pernah lah datang ke rumah mereka. Iya, itu maksudnya sebenarnya. pendekatan. Jadi Pendekatan, ya, yang pendekatan. tadinya Kurang tidak pernah pendekatan. datang, kok tiba-tiba datang Nah. kayak ujuk-ujuk nyoblos misalnya. Iya, Itu ada hati itu. mereka ada kayak Kaget. iya. Selama ini aku tidak pernah diperhatikan. Nah, Gitu ya Pak itu ya. bisa juga kan. Hal-hal yang seperti itu mungkin harus kita perbaiki Iya. sedikit. Karena kalau kita tarik garis lurus tadi ya dari yang disampaikan oleh Mbak Cindy tadi, demokrasi tadi dampaknya adalah kita harus menyampaikan semua informasi agar semua masyarakat yang memiliki hak pilih itu memahami secara penuh gitu apa pentingnya mereka untuk pemilu. Pentingnya mereka ini kan bukan hanya jangan sampai ada yang berpikir lagi siapapun yang terpilih saya juga akan bekerja sendiri, tapi kan kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh orang yang kita pilih itulah yang akan berdampak ke kehidupan kita. Dan justru kalau kita bisa menyuarakan pendapat kita dengan memilih dan menggunakan suara kita dengan benar, itu malah menjadi sarana untuk kita bisa merubah pemerintahan kita yang memang kita rasa mungkin setelah 5 tahun begini-begini aja misalnya. Kita bagaimana kita mau berubah kalau kita sendiri aja tidak berpartisipasi gitu kan di dalam, karena kan kita semua cinta dengan kota kelahiran ya, karena kota kelahiran saya kota Banjarbaru, saya cinta dengan kota Banjarbaru. Betul. Bagaimana kita nih untuk bisa berpartisipasi di dalam kota Banjarbaru? Mungkin salah satunya saya menjadi penyelenggara pemilu, Mbak Cindy sebagai aktivis di kampusnya, Pak Har sebagai PPDI yang bisa menyuarakan gitu ya, Okta ya. Karena kita di sini ya, semenjak saya kuliah, akhirnya saya melek kayak gitu bahwa misalnya kita tuh menjalani hidup sehari-hari itu hasil olah politik kayak gitu. Iya. Dimana segala hal yang kita jalani itu hasil politik dari kebijakan-kebijakan publik yang ada kayak Iya. gitu. Jadi kita nggak akan pernah lepas dari politik, maka dari itu dari penggunaan hak pilih kita yang tepat kayak gitu, itu akan berpengaruh ke kehidupan kita. Karena seperti yang kata Mbak Okta tadi bahwa ya udahlah pilih apa aja kan kayak gitu. Padahal sebenarnya itu berpengaruh sekali kayak gitu, karena ya tadi segala hal yang kita jalani sehari-harinya itu hasil olah politik. Tapi jangan juga jadi FOMO ya, maksudnya kayak ikut-ikutan nih teman-temannya pada posting dari Iya. terus FOMO mau ikut-ikutan tapi tanpa mengetahui lebih dalam siapa sih yang kita pilih gitu. Tanpa riset terlebih dahulu. Betul. Kalau dulu saya belum jadi disabilitas nggak peduli apa itu pemilu. Iya kan Pak? Iya. Kebanyakan pasti masyarakat kan berpikirnya kan apa sih gitu Kan ya. kami kan sebagai mudah-mudahan orang ini nanti terpilih bisa membantu kita kayak itu Mbak. Kalau disabilitas kayak itu
bisa membantu kita, bisa menyuarakan suara kita. Betul. Kalau dulu terserah sebelumnya itu nggak mau siapa yang menang, nggak mau tahu saya. Karena sekarang kami kayak itu Mbak. Mudah-mudahan ini nanti terpilih bisa menyuarakan suara Banyak hati kita. harapan Iya. ya Pak ya. Ya itu masalahnya kan kita itu ya ibarat kurang kan orang kurang gitu loh. Betul. Ya, itu sebenarnya itu aja. Kalau yang normal kan terserah sih itu mau jadi apa. Nah itu kalau kami enggak berdoa nanti yang saya pilih ini bisa membantu kita. Itu sebenarnya. Akhirnya muncul harapan Iya, itu harapan benar. ke depannya. Iya. Kenapa kita memilih akhirnya harapan itu muncul gitu ya Pak ya. Akhirnya itu juga yang membuat kita jadinya mau untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu, dalam arti tadi ke TPS, nyoblos gitu ya Pak ya. Hak suaranya. Pokoknya tuh kalau disabilitas Mbak, kalau difasilitasi itu semangat mereka. Semangat Iya. ya. Daripada yang normal tuh orang-orang biar masa bodoh siapa yang ini Iya. aku tetap gini juga. Kalau kita enggak. Iya, jatuhnya malas kadang. Betul. Karena itu juga sesuai dengan udah Harapan kita kan, harapan kita tuh mudah-mudahan yang saya pilih ini nanti jadi bisa membantu kami, bisa menyuarakan suara kami. Itu sebenarnya Mbak. Kalau yang biasanya kami kumpul-kumpul tuh, nah ini kayak itu biasanya organisasi kumpul semua. Nanti kita ini biar kalau ibaratnya kalau ada disabilitas ya mencalonkan tuh pasti kita pilih semua. Iya. Sebenarnya Support itu. ya soalnya Iya. saling support gitu. Tapi kan kalau di kota ini kan kayak DPR kan perdapil. Kan perdapil itu paling berapa orang? Iya. Itu loh kalau disabilitas. Kalau sebagian baruan aja kali cuma 500-an disabilitas yang terdaftar. Apa mungkin menang? Iya sih. Mungkin yang dirasakan oleh teman-teman difabel juga keterlibatan mereka dan kayak akhirnya kayak aku dianggap di sini Iya. sebagai seorang Betul gitu. difabel Iya. kayak gitu. Akhirnya mereka semangat tadi yang disampaikan Pak Hari gitu bahwa keterlibatan mereka tuh membuat mereka semangat untuk menggunakan hak suara seperti itu. Mungkin dari tingkat lingkungan perumahan Iya. dulu ya Pak ya, tadi pendekatan dari RT-nya dulu, masyarakat lingkungannya supaya jangan lagi takut ya kalau diketuk, jangan sampai ketika kita nanti datang gitu ya. Mereka malah deg-degan gitu, padahal Iya. kita datang untuk menyapa Betul. gitu. Sesimpel itu sebenarnya, Iya. bagaimana kita tidak mengesampingkan bahwa di lingkungan kita memang ada teman-teman difabel dan jangan juga kita membuli, apalagi kita memandang mereka sebelah mata karena siapa yang mau jadi difabel sebenarnya Betul. gitu ya. Iya. Itu kan semua memang sudah Tuhan yang mengatur gitu. Iya. Seperti kayak Pak Hak aja, awalnya dari lahir normal, sehat, bisa berkarya segala-galanya, tiba-tiba harus terjadi hal yang seperti ini. Betul. Iya, Ini kan, Mbak, Pak? tapi alhamdulillah Mbak saya. Betul. Alhamdulillah kan Iya. kalau orang kita kan alhamdulillah cuma kakinya aja. Iya. Nah, kaki satu lagi sebelah kanan. Ih. Kalau ada yang lainnya, kemarin tetangga saya tuh meninggal. Pokoknya kita tuh alhamdulillah aja. Selalu terus kembali kepada rasa bersyukur ya Iya. Pak ya. Terus berkat ini Mbak, saya itu sudah bisa membantu kawan-kawan yang nggak punya kaki itu di Kalimantan Mbak. Sudah 3 kali saya. Oh ya, karena Bapak juga Iya. ketua ini ya. Ketua kaki palsu se-Kalimantan. Kaki palsu se-Kalimantan Iya, Selatan. iya. Kemarin tuh saya pernah membagi 3 kali. Kerja sama Auri, sama Auri itu 2 kali. Yang paling baru kemarin, tanggal baru 2024 kemarin. Itu sekitar 38 orang. Sekalsel. Terus yang kemarin sama Yayasan dari Tunadaksa dari Tangerang tuh 58 kalsel tank. Itu 58 orang itu. Akhirnya jadinya hidupnya jadi lebih bermanfaat Nah, ya, Pak, ya, iya. bagi orang banyak gitu. Mungkin Allah memberikan luka bahasanya ya di tubuhnya Pak Hak, tapi dengan luka itu Pak Hak jadi jauh lebih bermanfaat bagi Iya. banyak orang gitu. Mudah-mudahan itu juga menjadikan ladang pahala gitu ya untuk Pak Hak juga. Orangnya ini pun yang memang membutuhkan. Betul. Iya. Ya, benar-benar yang kalau saya nggak kecelakaan, nggak punya kaki, buat apa mikir kok ini Iya, kaki? benar, Itu benar. aja. Kawan-kawan tuh pokoknya paling seneng tuh belajar baru tuh, Pak minta bantuan ini, insya Allah nanti tak sampaikan ke Iya. dinas ke apa kayak itu ke apa si anu ke mana-mana kayak itu. Alhamdulillah selama saya disabilitas ini
kawan-kawan ya minta bantuan tuh ada aja tuh. Ada nggak sih Pak, kalau Pak Har sendiri pesan untuk masyarakat itu supaya pentingnya menghormati gitu ya hak pilih semua warga negara gitu. Apa pesan Pak Har untuk masyarakat? Sebenarnya tuh masyarakat Indonesia ini sama saja, mau yang difabel lah, mau yang normal lah, mau yang ibaratnya gangguan mental loh. Itu sebenarnya orang gangguan mental punya hak loh Mbak. Betul. Orang yang tamal saat pinggir jalan tuh punya hak. Itu pernah lah KPU sosialisasi? Nggak pernah toh? Nah, yang di RSJ pernah lah sosialisasi? Nggak pernah. Karena yang di Sambang Leho tuh nggak pernah. Terus yang di sini di Ulin tuh yang orang tua tuh namanya apa? Panti Jombo pernah? Nggak pernah. Karena masalahnya masuk ke situ-situ semua. Pernah lah orang KPU sosialisasi? Nggak ada Pak. Itu makanya saya minta dibentuk relawan lagi. Kan bisa masuki yang itu tadi yang krusial tadi loh. Titik-titik krusial yang tidak sampai gitu ya. Kan nggak itu mungkin. gunanya ada relawan-relawan. Iya, kan harusnya kan memang dibentuk relawan lagi biar menyampaikan itu tujuannya itu kayak tadi orang yang ke DRSJ, orang yang biarnya di rumah sakit aja saya tanyai kemarin. Kalau pemilu kemarin milih lah, kok ribet-ribet jadinya gitu. Nah, itu sebenarnya. itu masih kurang ya pemahaman dan keinginan untuk menggunakan hak suara. Iya. Berarti masih belum ada kayak pengetahuan bahwa kayak seberapa pentingnya sih suara Anda tuh dipakai kayak gitu. Tapi kalau di dunia akademisi Pak ya, karena saya kan juga masih kuliah nih di S2 ya. Memang ada Pak perdebatan ya isu tentang tunagrahita atau yang memiliki keterbelakangan dalam hal intelektual gitu ya. Itu bagaimana? Apakah mereka haknya itu diberikan saja atau diwakilkan atau bagaimana? Itu ada perdebatan seperti itu, tapi itu tidak muncul ke permukaan begitu. Itu masih terus dikaji sih itu. Ya, harusnya kan tetap. Kan ngaranya itu harus diberikan. Karena kan hak itu bisa dicabut hanya berdasarkan putusan pengadilan hak politik ini. Gitu. Padahal nih disabilitas kita termasuk disabilitas Mbak. Betul. Kayak orang gila termasuk ODGJ itu disabilitas. Padahal mereka itu bisa disembuhkan, banyak yang disembuhkan di RSJ itu. Sebenarnya tuh ya itu tadi kurang kasih sayang dari keluarga, kurang perhatian dari keluarganya. Ada juga kawan-kawan itu kenapa sampai jadi masuk ke sini enak di sini jadi tenang ya. Karena mungkin di lingkungan asal dia itu kurang diperhatikan. Bisa juga dipandang sebelah mata gitu. Padahal kan orang-orang seperti itu tuh bisa sembuh seperti yang Pak sampaikan, karena saya juga punya sepupu itu dokter kebetulan gitu ya. Beliau juga banyak kok mengobati orang-orang yang memang punya gangguan mental dan sembuh, dan itu bisa diberdayakan Pak. Bisa jadi berdaya untuk jualan kue karena mereka diberikan kesempatan dan diajarkan gitu loh untuk bisa bersosialisasi di masyarakat itu tadi. Kembali bersosialisasi. Betul, kembali percaya diri untuk bisa ke masyarakat lagi gitu. Nah, kalau sekarang Mbak Cindy nih, kalau misalnya Mbak Cindy diberikan kesempatan, perubahan apa sih yang paling Cindy pengen lihat di dalam sistem demokrasi Indonesia terkait dengan perempuan? Mungkin kalau dari saya sendiri itu pengennya kayak perempuan itu selalu diajak kayak gitu, selalu dilibatkan dalam keputusan atau ada di dalam demokrasi, ada di dalam pemerintahan sendiri kayak gitu, karena politik ini akan timpang apabila hanya bergantung pada perspektif laki-laki saja kayak gitu. Bagus tuh Mbak. Wali kota kita siapa? Perempuan. Bagus toh. Bagus. Presiden kita dulu ada yang perempuan juga, betul. DPR kita dia banyak yang perempuan loh. DPR di Banjarbaru banyak perempuannya. Iya betul. Nah, mulai dari perubahan-perubahan kecil kayak gitu, yang dimana orang mempercayai lah bahwa kayak perempuan juga bisa kok kayak gitu memimpin, perempuan bisa juga kok bergabung ke dalam politik kayak gitu. Nah, maka dari itu memang gimana pun caranya tetap harus ada kayak gitu perspektif dari perempuan juga kayak gitu, karena kalau cuma perspektif laki-laki mereka mungkin tidak merasakan kebijakan publik yang ada. Contoh misalnya perempuan merasakan kebijakan publik dari segi kesehatan, kemudian dari segi pendidikan kayak gitu contohnya.
Nah mereka kan lebih banyak mendapatkan perspektif dan juga merasakan impact dari kebijakan-kebijakan publik itu. Maka dari itu pentinglah kayak gitu untuk mengajak mereka ini, perempuan-perempuan ini untuk dapat menyuarakan pendapat mereka kayak gitu dalam pembuatan kebijakan publik mungkin seperti itu yang berguna lah bagi perempuan-perempuan lain kayak gitu, agar ketimpangan tadi itu menjadi kembali normal kayak gitu, kesetaraan dan keadilan itu tetap terjalin kayak gitu, tetap muncul kayak gitu di politik. Itu sih menurutku. Apalagi kalau ini Bu ya, kalau misalnya ada kebijakan yang naik harga sembako itu kan Iya. Paling Pengalaman ya. paling merasa perempuan. Betul. Ya paling sengsara bangga bapak-bapaknya. Iya. Karena kita tidak bisa menafik bahwa sekolah pertama kan ada di ibu ya. Iya. Selamat hari ibu. Selamat hari ibu. Januari. Nah, karena kan sekolah pertama itu kan memang seorang ibu. Nah, bagaimana seorang ibu bisa mendidik anak-anaknya itu kan sebenarnya pertama memang dari naluri ya. Betul. Yang kedua itu kita tidak bisa mengesampingkan bahwa adanya bangku sekolah gitu. Bagaimana kita bisa bersuara, kita berorganisasi, karena itu juga membentuk kita pada saat kayak Cindy kan kayak di kampus gitu ya, Betul. sudah bisa berorganisasi, sudah bisa menyuarakan nih bagaimana pendapatnya gitu ya, sudah bisa berani tampil di sini di podcastnya belajar baru gitu ya. Nah itu siapa tahu nanti malah yang duduk di sini nanti bukan saya lagi nih, jadinya Cindy. Nanti kalau sudah lulus kuliah, sudah bisa kerja, mungkin ada ketertarikan untuk menjadi salah satu penyelenggara pemilu gitu ya. Bisa Ya, bisa. menggantikan Ibu Ani. Dengan PU Kalsel ya. Ami tertarik gak nih Mbak Siti untuk kayaknya melirik untuk menjadi penyelenggara pemilu nih di KPU Kota Banjarbaru maupun di provinsi. Atau justru yang dipilih gitu. Oh iya, benar. Atau malah jadinya dipilih nih. Iya. Betul. Ketertarikan itu pastinya ada, makanya saya memilih program studi ini kayak gitu. Oke. Ilmu pemerintahan, gimana sih pemerintah itu berjalan, gimana sih pemerintahan itu di dalamnya itu seperti apa, birokrasinya seperti apa, tata kelolanya seperti apa. Nah itu yang dipelajari kan di kampus. Maka dari itu oleh pengetahuan itu makanya muncul ketertarikan di dunia pemerintahan kayak gitu. Contohnya seperti DPRD. Kemarin saya ada kunjungan studi ke DPRD mengenai manajemen pemerintahan, belajar mengenai RKPD dan segala macam. Dari situ saya muncul kayak, oh seperti itu, begitu caranya. Akhirnya memiliki ketertarikan untuk lebih tahu lebih dalam kayak gitu. Nah kalau misalnya Mbak Cindy nih bisa kasih ajakan mungkin atau pesan-pesan nih ke perempuan semua gitu ya, perempuan yang mungkin sedang menonton menyaksikan podcast kita nih, mungkin mereka masih SMA, mungkin Iya, pemilih betul. pemula, gimana nih Mbak Cindy bisa mengajak mereka untuk yuk perempuan aktif yuk gitu untuk menyuarakan pendapatnya. Iya. Gak apa-apa loh kamu bersuara, kamu berhak untuk didengar, kamu berhak untuk dipilih, bahkan kamu berhak kok untuk menduduki sebuah jabatan yang lebih tinggi yang mungkin tadinya laki-laki mikir nggak mungkin lah perempuan bisa, tapi lihat wali kota kita, Iya, wali kota kita ya. wali kota kita perempuan gitu loh. Di situ kita bisa melihat bahwa perempuan itu sangat-sangat cerdas. Perempuan bisa di rumah, aktif mengurus anak, bisa juga mengurus suami, tapi juga bisa berkarir gitu kan. Itu kan sebuah luar biasa ya, Iya, bagi kita perempuan betul. itu kita bangga gitu. Bagaimana Mbak Siti, silahkan pesan-pesannya. Oke, tadi sempat disampaikan juga ya beberapa hal yang mungkin menjadi semangat bagi kita sebagai perempuan, bahwa kita tuh juga memiliki kesempatan, kita juga memiliki seperti kayak kemauan mungkin kayak gitu dalam berpolitik kayak gitu, karena kita tuh penting. Dan mungkin bagi teman-teman yang masih sekolah, kita bisa belajar itu dari organisasi yang ada di sekolah. Kebetulan saya organisasi itu mungkin dari SD ya, kayak dari pramuka, kemudian Oke. juga ekskul di sekolah. Itu kan membawa suatu pelajaran baru ya kayak gitu. Bukan hanya pelajaran di kelas, tapi juga di organisasi atau ekskul di sekolah kayak gitu. Yang dimana dari situ kita dapat belajar, kita dapat tahu bagaimana caranya kita berorganisasi dan berkumpul bersama orang-orang yang mungkin memiliki mindset yang berbeda. Betul, Karena iya. kita dari rumah yang berbeda-beda kayak gitu. Nah dari situ kita tuh dapat belajar teman-teman bahwa ini bagi perempuan dan laki-laki ya mungkin, bahwa ya kita sebagai seorang individu yang mau belajar tentunya pasti ada kesempatan, selalu ada kesempatan. Selalu ada kesempatan, saya percaya kata itu. Iya, selalu ada kesempatan bahwa di sekolah, terus kemudian juga
dari rumah ke sekolah, kemudian ke organisasi yang di luar sekolah pun itu adalah kesempatan bagi kita untuk kayak belajar kayak gitu. Kita mampu sekolah pun itu suatu kesempatan bagi kita untuk berkembang kayak gitu. Nah jadi teman-teman bisa banget untuk apa ya, kayak lebih membuka dirinya, membuka wawasannya bahwa kepentingan-kepentingan kayak gitu tuh kepentingan untuk dapat berorganisasi itu penting kayak gitu, karena dari organisasi kita dapat belajar ke hal-hal lain kayak gitu, yang hal-hal yang lebih besar. Contohnya kayak kita dapat belajar organisasi, kita belajar mengenai manajemen, kemudian juga koordinasi, demokrasi, birokrasi di dalam suatu organisasi. Nah dari situ kan kita dapat belajar, kita tahu bagaimana caranya. Maka dari itu kita dapat lebih berkembang dan bisa naik ke jenjang yang lebih besar lagi kayak ke pemerintahan dan segala macam. Jadi penting bagi teman-teman untuk ikut organisasi, berkumpul dan berteman dengan orang-orang yang memberikan impact kayak Betul, yang impact yang baik ya. Betul, gitu. kayak gitu. Karena memang biar bagaimanapun kita tetap harus memilih lingkungan, itu Iya. saya percaya sih. Karena di mana kita berada, itulah yang akan membentuk kita. Betul. Gitu kan. Seperti kayak Cindy, mungkin sudah berada di lingkungan yang benar nih, gitu ya. Jadi buat teman-teman mungkin ya lebih semangat lagi, Iya. kemampuan untuk berkembangnya diasah lagi. Betul. Karena akan nanti tiba kesempatan itu datang. Kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang, tapi ketika kesempatan itu datang kita sudah siap untuk meraihnya, gitu. Nah terakhir nih, Pak Har, harapan apa nih Pak Har yang mungkin Pak Har sebagai membawa jubah gitu ya, sebagai ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Banjarbaru yang hari ini hadir di podcast KPU Kota Banjarbaru, apa harapan ke depannya nih? Terhadap penyelenggara pemilu boleh, terhadap fasilitas kami boleh, terhadap teman-teman boleh, silahkan harapannya disampaikan Pak Harap. Harapan kami para penyandang disabilitas itu biar KPU Banjarbaru ini semakin memperhatikan kita untuk penyandang disabilitas. Terus kami ini sebenarnya itu bisa maju. Tapi itu tadi, datangilah kami, jangan dipinggirkan kami. Itu aja sebenarnya. Kalau kita sering berjumpa kan, kata pepatah, tak kenal maka tak sayang gitu. Kalau Itu aja. mungkin kita jadi sayang-sayangan ya. Ada lagi Bapak yang mau disampaikan? Sudah? Kayak gini lah yang disampaikan oleh Mbak Cindy tadi ya, untuk pentingnya organisasi, karena di organisasi itu kita memang banyak hal-hal yang tidak kita pelajari di bangku kuliah, gitu ya, di dalam kelas. Karena Mbak Okta sendiri juga masuk ke dalam organisasi, beliau aktif di organisasi ini. Mulai dari sekolah juga, Dari sekolah. di BEM juga, Betul. sampai sekarang. Waduh, hari ini seru banget ya kita obrolan kita hak pilih tanpa batas, demokrasi yang ramah difabel dan juga perempuan. Menarik sekali karena banyak ternyata informasi yang Pak Halim juga sampaikan itu kita tidak pernah tahu sebelumnya gitu ya Okta ya. Mbak Cindy juga gitu kan nggak pernah tahu ternyata harapan apa sih yang mereka inginkan, Iya, fasilitas jadi apa yang kurang betul. mereka dapatkan, padahal setiap warga negara berhak gitu untuk menyuarakan pendapatnya. Dan PR juga bagi kami sebagai KPU penyelenggara pemilu untuk bisa lebih baik ke depannya. Mudah-mudahan disupport dengan teman-teman gitu ya. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Haryanto dan juga Cindy yang sudah berbagi ceritanya nih dan juga pandangannya yang wah insightful banget ya. Semoga Pak, ya. mendatangkan manfaat besar Betul. dan untuk kemajuan bersama. Jadi semoga dari obrolan kita hari ini tuh kita belajar banyak bahwa hak pilih itu dari basis penyandang disabilitas dan juga perempuan itu tuh sebenarnya bukan bonus, tapi hak penuh sebagai warga negara, gitu ya. Nah, dan perlu diingat lagi bahwa demokrasi yang sehat itu adalah demokrasi yang memberikan kita ruang yang aman dan juga setara bagi kita semua. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Terima kasih juga atas banyak, kepercayaannya. Pak. Salam inklusif. Oke. Inklusif. Oke, terima kasih teman pemilih. Saya Rizky Maesa dan Saya Karina Sarare. pamit undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye.